Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 1, khususnya mengenai bab 4 persamaan garis lurus. Video ini merupakan video part 2 yang membahas mengenai cara menentukan persamaan garis lurus jika yang pertama diketahui gradien dan sebuah titik yang dilalui, yang kedua diketahui dua titik yang dilalui, kemudian yang ketiga, jika diketahui sejajar dengan garis lain, dan yang keempat, jika diketahui tegak lurus dengan garis lain. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami pembahasan latihan soal ini. Selamat menyaksikan. Yang ke-11, persamaan garis yang melalui titik negatif 5,4 dan memiliki gradien negatif 3 adalah ketika kalian menjumpai soal disuruh menentukan persamaan dan sudah diketahui salah satu titiknya beserta gradiennya, kalian bisa langsung menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini di titiknya berarti dia itu sebagai X1 dan Y1. Kemudian gradiennya itu kan berarti M. Nah, untuk Y, ini kan Y. Kalian biarkan Y saja, kemudian Y1-nya adalah 4, M-nya adalah negatif 3, kali X-nya juga tetap. Yang berubah itu X1 dan Y1. X1-nya adalah negatif 5. Jadi ini dikurangi negatif 5 gitu ya. Nah, tinggal kita sederhanakan saja, berarti ini tetap. Kemudian ini kita sederhanakan yang di dalam dulu. Ini kan negatif ketemu negatif ya, berarti kalian bisa menuliskannya menjadi X plus 5. Nah, kemudian di sini nanti kalian bisa hitung seperti ini. 3 kali X, kemudian nanti 3 kali 5. Tinggal kita tulis Y min 4 sama dengan negatif 3 kali X adalah negatif 3X, kemudian negatif 3 kali 5 adalah negatif 15. Nah, tinggal kita kumpulkan yang sejenis. Untuk mengumpulkan yang sejenis, kalian lihat bentuk di pilihan gandanya. Ternyata di pilihan ganda itu kan Y dan X itu di ruas kiri, sedangkan yang tidak mempunyai variabel dia di sebelah kanan. Berarti kita langsung saja pindah Y-nya di sebelah kiri, terus 3X-nya juga di sebelah kiri. Min 3X pindah jadi plus 3X. Kemudian untuk yang ini, negatif 15-nya tetap di sebelah kanan. Negatif 4-nya pindah ke kanan menjadi plus 4. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi Y plus 3X sama dengan negatif 15 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 11. Nah, berarti jawabannya dia adalah yang D, Y plus 3X sama dengan negatif 11. Soal yang ke-12, persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah ketika kalian menjumpai soal seperti ini, disuruh mencari persamaan yang diketahui adalah dua titik. Berarti kalian bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, X2, X1-nya mana? Y1, Y2-nya mana? Nah, ini titik yang di depan ini kalian anggap sebagai titik yang pertama, berarti dia X1 dan Y1. Kemudian yang ini dia sebagai X2 dan Y2. Tinggal kita masukkan saja, ini Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 2 kan? Per Y2-nya adalah 4 dikurangi Y1-nya 2. Sama dengan X dikurangi X1-nya adalah 1 per X2-nya adalah 3 dikurangi 1. Tinggal kita hitung, berarti kita bisa menghitung yang bawah ya. 4 dikurangi 2 adalah 2, sama dengan X min 1 per 3 dikurangi 1 adalah 2. Nah, setelah sampai ke bentuk ini, kalian tinggal lakukan perkalian silang. Nah, seperti ini. Berarti nanti Y min 2 dikalikan dengan 2 atau 2 kali Y min 2 sama dengan, nanti ini juga sama 2 kali X min 1. Kan
Kan ini 2 kali Y min 1, terus 2 kali X min 1. Nah, tinggal kalian sederhanakan. Berarti ini nanti 2 kali Y, terus nanti ini 2 kali 2. Yang ini juga sama, nanti 2 kali X, terus 2 kali min 1. Nah, kita lanjut di sini aja ya. Berarti 2 kali Y dia adalah 2Y, terus 2 kali negatif 2 adalah negatif 4, sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Tinggal kita kumpulkan yang sejenis, tapi kita melihat di bentuk pilihan gandanya. Kebetulan di pilihan gandanya dia adalah bentuknya Y sama dengan. Berarti nanti Y-nya di sebelah kiri, kemudian sisanya atau yang lainnya itu di sebelah kanan. Berarti ini 2Y sama dengan 2X min 2, terus min 4-nya pindah ke belakang jadi plus 4. Tinggal kita hitung 2X min 2 ditambah 4, dia adalah plus 2. Nah, ini koefisien dari Y itu kan 2, padahal di soal atau di pilihan gandanya dia kan koefisiennya 1. Berarti ini 2 supaya menjadi 1 harus kita bagi dengan 2. Jadi semua persamaannya kita bagi dengan 2. Semua ya, semua persamaannya. Berarti Y, 2Y dibagi 2 kan menjadi Y. Sama dengan 2X dibagi 2 menjadi X, ditambah 2 dibagi 2, 1. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut soal yang ke-13. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurangi 3X sama dengan 5 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kita bisa memisalkan dulu. Misalkan garis G, dia itu adalah garis dengan persamaan 4Y min 3X sama dengan 5. Kemudian garis H adalah garis yang kalian cari. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan gradiennya dulu, gradien dari garis G atau MG. Nah, untuk mencari MG, kalian lihat di sini bentuknya seperti ini, berarti kalian bisa menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Oh ya, ini MG. MG sama dengan min A per B. Dengan A-nya itu berapa? Nah, di sini bisa kalian tulis A-nya adalah koefisien dari X. Jangan sampai ketuker ya. Koefisien dari X dia adalah negatif 3. Kemudian B-nya adalah koefisien dari Y, yaitu 4. Nah, tinggal dimasukkan, berarti negatif A-nya adalah negatif 3 per B. B-nya 4. Negatif kali negatif positif 3 per 4. Nah, ini gradien garis G kan sudah kita ketemukan, yaitu 3 per 4. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menentukan gradien garis H atau gradien garis yang kita cari. Di sini kita punya bahwa garis G ini, dia itu sejajar dengan persamaan garis yang mau kita cari. Kalau garisnya sejajar, berarti kita bisa ini MH sama dengan MG, yaitu sama dengan 3 per 4. Kenapa? Karena dia sejajar. Nah, setelah gradiennya ketemu, berarti kan di sini kita bisa menentukan persamaan yang diketahui gradien dan sebuah titik. Nah, di sini kan titiknya sudah diketahui. Berarti rumusnya sama seperti rumus yang sebelumnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, X sama Y1-nya mana? Berarti kan yang ini. Ini X1, yang ini Y1. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 6, sama dengan M. M-nya tadi, gradien garis H, yaitu 3 per 4, kali X dikurangi X1-nya adalah negatif 3. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Berarti di sini Y min 6 sama dengan 3 per 4 kali X plus 3. Nah, ini bisa kita kalikan seperti ini. Nah, yang ini tetap dulu. Y min 6 sama dengan 3 per 4 kali X, berarti 3 per 4X. Kemudian 3 per 4 kali 3. Nilainya positif ya, berarti ini 3 kali 3 hasilnya 9 per 4. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita lihat di pilihan gandanya ternyata bentuknya adalah Y sama dengan atau 4Y sama dengan. Berarti
kita bisa menuliskan Y sama dengan, nanti min 6-nya pindah. Nah, di sini kita bisa menuliskan 3/4X plus 9/4. Nah, nanti negatif 6-nya pindah ke belakang menjadi plus 6. Nah, karena di sini ada pecahannya dengan penyebutnya adalah 4, berarti semua persamaan ini kita kalikan dengan 4, supaya apa? Supaya nanti tidak berbentuk pecahan, karena di pilihan gandanya kan tidak berbentuk pecahan. Nah, karena semuanya kita kalikan 4, berarti Y kalikan 4 adalah 4Y sama dengan 3/4X kalikan 4, berarti dia adalah 3X plus 9/4 kali 4, 9. 6 kali 4, 24. Nah, tinggal kita sederhanakan lagi, berarti di sini 3X plus 24 ditambah 9, ketemunya adalah 33. Jadi, di sini persamaannya adalah 4Y sama dengan 3X ditambah 33, atau jawabannya yang A. Soal yang ke-14, persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini hampir sama seperti yang tadi, bedanya di soal di sini tegak lurus, kalau yang tadi sejajar. Jadi langkah pertama kita bisa memisalkan dulu. Sebenarnya nggak harus dimisalkan sih. Kalau misal kalian udah paham ya nggak perlu dimisalkan, nggak apa-apa. Misalkan garis G adalah garis dengan persamaan 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0. Kemudian garis H adalah garis yang dicari. Langkah selanjutnya kita akan menentukan gradien garis G. Caranya M sama dengan min A per B. Dengan nilai A-nya, A itu koefisien dari X, berarti kan ini negatif 6. Kemudian B-nya adalah koefisien dari Y, yaitu 4. Sehingga di sini bisa kita peroleh min dari negatif 6, karena A-nya negatif 6 per 4. Terus min kalikan min, atau negatif kali negatif kan positif. Terus 6 per 4, masing-masing bisa kita sederhanakan dibagi 2 menjadi 3/2. Kemudian kita lanjut lagi untuk mencari gradien garis H atau garis yang mau kita cari. Karena di sini kata kuncinya dia atau mereka itu saling tegak lurus, berarti nanti ketika garisnya tegak lurus, maka gradiennya adalah MG kali MH sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja MG-nya kan tadi yang ini MG. MG-nya adalah 3/2 kali MH sama dengan negatif 1 kan. Sehingga ini nanti bisa kita pindah ruas. Kita tulis di sini aja ya. Berarti MH sama dengan negatif 1 dibagi, karena ini perkalian, jadi pindah jadi dibagi 3/2. Ketika kalian menjumpai pembagian pecahan, bisa kita balik menjadi perkalian, sehingga hasilnya adalah negatif 2/3. Jadi MH-nya adalah negatif 2/3. Kemudian langkah selanjutnya, berarti kan di sini kita akan menentukan persamaan yang diketahui gradien dan sebuah titik. Nah, untuk persamaannya bisa kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, dengan X1-nya adalah 4, kemudian Y1-nya negatif 3. Tinggal masukkan aja. Y1-nya tadi negatif 3, terus M-nya adalah negatif 2/3, X dikurangi X1-nya adalah 4. Nah, ini nanti tinggal kalian kalikan aja seperti ini ya. Nah, berarti, oh ya, yang di ruas kiri ini juga sama, negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Jadi di sini Y plus 3 sama dengan negatif 2/3X, terus negatif 2/3 kali negatif 4, berarti menjadi plus 2 kali 4, 8/3. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal lihat di pilihan gandanya bentuknya seperti apa. Ternyata Y dan X berada di ruas kiri, kemudian sisanya di ruas kanan. Nah, berarti kita bisa menyesuaikan bentuknya, Y-nya di kiri, X-nya kita pindah ke kiri. Negatif 2/3 pindah jadi plus 2/3X sama dengan 8/3, kemudian plus 3-nya pindah belakang menjadi min 3. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 3, berarti kita bisa kalikan semuanya dengan 3, supaya pecahannya hilang.
Berarti Y kalikan 3 menjadi 3Y plus di sini 2X sama dengan 8 dikurangi 3 kali 3 adalah 9. Nah, berarti di sini 3Y plus 2X sama dengan 8 dikurangi 9 ketemunya adalah negatif 1. Nah, ternyata lagi-lagi di pilihan gandanya tidak ada pilihannya, tapi ini langkah kita sudah benar kok. Jadi jawabannya itu ya yang ini. Lanjut soal 15. Garis yang mempunyai titik 5, negatif 3 dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien negatif 2 per 3 adalah. Nah, cara mengerjakannya sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, bedanya di sini gradiennya sudah diketahui, malah enak nih langsung. Berarti kan di sini garis yang melalui titik ini dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien. Nah, kita bisa memisalkan G itu garis yang bergradien sin 2 per 3. Kemudian garis H adalah garis yang mau kita cari. Nah, kita sudah sampai ke tahap bahwa gradien garis G adalah negatif 2 per 3. Selanjutnya kita akan mencari gradien garis H atau MH karena di sini tegak lurus. Berarti kita punya MG kali MH sama dengan negatif 1. MG-nya adalah negatif 2 per 3 kali MH sama dengan negatif 1. Nah, kita bisa di sini ya. Berarti MH sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2 per 3. Atau negatif 1 kalikan negatif 3 per 2. Nah, hasilnya negatif kali negatif kan positif. 3 per 2. Nah, jadi gradiennya sudah ketemu, tinggal kita cari persamaannya menggunakan rumus. Karena di sini gradiennya sudah diketahui, titiknya sudah diketahui, berarti rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Berarti di sini Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 3 sama dengan M-nya adalah 3 per 2 kali X dikurangi X1-nya 5. Tinggal kita hitung aja, di sini ada negatif ketemu negatif, bisa kita ubah jadi positif. Terus untuk yang di sini kita kalikan seperti ini. Berarti 3 per 2 kalikan X menjadi 3 per 2X, kemudian 3 per 2 kali negatif 5 menjadi 15 per 2. Negatif ya di sini. Nah, tinggal kita lihat bentuk di pilihan gandanya. Ternyata di sini X dan Y-nya digabung, Y-nya di depan, X-nya mengikuti di belakangnya. Berarti di sini Y, terus X-nya ini pindah ke depan, karena ini positif, pindah depan jadi negatif 3 per 2X sama dengan negatif 15 per 2, terus 3-nya pindah ke belakang, min 3. Kemudian karena di sini penyebutnya adalah 2, berarti kita kalikan semuanya dengan 2. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan 2Y dikurangi 3X sama dengan negatif 15 dikurangi 3 kali 2, 6. Nah, berarti bentuknya tinggal kita sederhanakan, negatif 15 dikurangi 6 ketemunya negatif 21. Nah, lagi-lagi ini juga bentuknya beda ya. Tapi persamaannya berarti yang ini kok. Soal yang ke-16, persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3 adalah. Nah, ketika kalian menjumpai soal seperti ini, berarti cara mengerjakannya sebenarnya hampir sama seperti soal yang sebelumnya. Tapi bedanya, kalau yang tadi kan yang sudah diketahui baik persamaannya atau gradiennya gitu kan. Nah, kalau di sini yang diketahui adalah titik dari suatu persamaan. Nah, misalkan garis G adalah garis yang melalui titik negatif 4,5 dan negatif 3,3. Kemudian H adalah garis yang mau kita cari. Langkah selanjutnya berarti kita harus menentukan dulu gradien garis G. Dengan cara gimana? Nah, karena di sini untuk garis G sendiri yang sudah diketahui adalah dia itu melalui dua buah titik, berarti ini kita anggap sebagai X1, ini Y1, kemudian yang ini X2, ini Y2. Nah, untuk menentukan gradien ketika diketahui dua buah titik yang sudah dilalui, berarti kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah,
Y2-nya berapa? Y2-nya di sini 3 dikurangi Y1-nya adalah 5 per X2-nya dia adalah negatif 3 dikurangi X1-nya negatif 4. Nah, di sini nanti untuk yang bawah ini kan min ketemu min jadinya plus ya. Nah, tinggal kita cari 3 dikurangi 5 adalah negatif 2 per negatif 3 ditambah 4. Berarti ketemunya 1 ya. Sehingga gradiennya sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan gradien garis H. Untuk garis H sendiri ternyata di sini dia adalah tegak lurus dengan garis G. Berarti kalau tegak lurus ketika mereka dikalikan gradiennya sama dengan min 1. Nah, gradien G-nya kan tadi yang ini, MG-nya negatif 2 kali MH sama dengan negatif 1. Sehingga di sini bisa kita tuliskan MH sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2 atau bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garisnya. Ini sama juga dengan soal yang sebelumnya karena diketahui ada sebuah titik dan gradiennya juga sudah diketahui. Berarti kita bisa langsung menggunakan rumus ini dengan X1-nya itu yang nanti ini, X1-nya kemudian Y1-nya. Berarti Y dikurangi Y1-nya adalah 6. Kemudian gradiennya berapa? Gradiennya tadi adalah 1/2 kali X dikurangi X1-nya adalah 0. Nah, karena X1-nya 0, berarti nanti di sini kan min setengah kali X. Ya, kan X dikurangi 0, X. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena di sini ada pecahan dengan penyebut 2, berarti kita kalikan saja semuanya dengan 2. Sehingga di sini nanti 2Y dikurangi 6 kali 2 adalah 12 sama dengan 1/2 kalikan 2 itu hasilnya 1. 1 kali X hasilnya adalah X. Nah, kemudian kita tinggal lihat di pilihan gandanya bentuknya kan semuanya di depan ya, 2Y kemudian X. Berarti X-nya pindah ke depan. Awalnya positif, pindah ke depan jadi negatif, terus min 12 sama dengan 0. Nah, jawabannya berarti dia adalah yang B. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.